Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Bapak Ibu dan saudara jamaah yang kami hormati, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai jamarat atau jumroh. Jamarat atau jumroh ini terletak di kawasan Mina. Adapun persisnya, tenda-tenda Mina ada di sebelah sini, letak 3 jumroh ada di sini, dan di sini Baitullah atau Masjidil Haram. Zaman dulu jamarat ini bentuknya pendek dan dipagari pembatas tembok agak pendek daripada jumrohnya. Lalu mengalami banyak renovasi, termasuk jumrohnya ditinggikan sehingga sampai pelempar jumroh bisa melempar di lantai 1, 2, dan 3. Di fase renovasi ini setelah dimanfaatkan beberapa tahun dirasa kurang optimal karena di hari-hari pelaksanaan lempar jumroh masih banyak korban, orang yang terkena batu lemparan sesama pelempar, apalagi yang melempar dari arah berlawanan. Setelah diadakan pengkajian ulang, dilihat dari segi keselamatan, keamanan, dan lain-lain, pemerintah Arab Saudi merehab ulang dengan jumrohnya dipelebar seperti ini. Dan bangunannya dibuat tingkat 5. Adapun jumroh yang menjadi kewajiban jamaah haji untuk melemparnya ini ada 3, jumroh ula, wusta, dan akobah. Ketiga jumroh ini yang akan kita jumpai pertama kali dari arah datangnya kita, yaitu jumroh ula, kemudian yang tengah jumroh wusta, dan yang paling ujung jumroh akobah. Jarak satu dengan yang lain jumroh ini kurang lebih 200 meter. Di setiap jumroh batu yang kita pastikan terkena, setiap jumrohnya berjumlah 7 butir batu sebesar kerikil yang digunakan untuk peluru ketapel. Batu ini diambil dari kawasan Musdalifah di saat mabit malam 10 Dzulhijjah. Kalau bisa kita mengambil yang banyak untuk persiapan lemparan jumroh tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah bagi yang mengambil nafar akhir. Oleh pemerintah kita sudah disediakan kantong-kantong untuk menyimpan batu-batu tersebut seperti ini. Adapun pelaksanaan pelemparan di tanggal 10 Dzulhijjah, di dalam hadis diterangkan melemparnya di waktu duha dan yang dilempar hanya jumroh akobah. Adapun posisi yang benar di saat kita melempar jumroh adalah jumroh ada di depan kita, kawasan Mina ada di sebelah kanan, Baitullah atau Masjidil Haram ada di sebelah kiri kita. Kemudian di saat setiap batu yang kita lempar terkena jumroh, kita membaca Allahu Akbar. Seperti itu terus sampai 7 batu. Setelah itu mundur, kemudian meninggalkan jumroh tersebut untuk melanjutkan manasik berikutnya. Apakah langsung melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf ifadahnya dilaksanakan setelah rangkaian melempar jumroh selesai sampai tanggal 12 atau 13 bagi yang mengambil nafar akhir. Setelah kegiatan melempar jumroh di tanggal 10 tersebut, jamaah kembali ke tenda-tenda Mina. Kemudian di tenda-tenda Mina ini jamaah haji bermalam beristirahat selama hari-hari tasyrik. Kemudian di tanggal 11 jamaah haji datang kembali ke tempat jumroh ini, yaitu melempar jumroh ula, lalu wusta, kemudian akobah. Di dalam hadis diterangkan untuk pelemparan di hari-hari tasyrik, waktu yang sesuai dengan sunnahnya Nabi adalah melempar ketiga jumroh setelah matahari tergelincir ke arah barat atau setelah zuhur. Di saat melempar diawali jumroh ula, yaitu melempar 7 kerikil batu, lalu mundur kemudian menghadap kiblat sambil berdoa kepada Allah. Kemudian di jumroh wusta juga seperti itu,
setelah melempar 7 kerikil, mundur, kemudian doa dan menghadap kiblat. Setelah itu melempar jumroh yang ketiga. Di sini ada sedikit beda, yaitu setelah melempar 7 kerikil, Nabi tidak berdoa namun langsung kembali ke Mina. Keesokan harinya tanggal 12 Dzulhijjah kegiatannya sama, yaitu yang dilempar ketiga jumroh tersebut dan waktunya juga sama. Bagi yang mengambil nafar awal, setelah mereka melempar ketiga jumroh di tanggal 13 Dzulhijjah ini, maka rangkaian melempar jumrohnya selesai. Maka boleh dia tawaf ifadah, atau kalau yang sudah tawaf ifadah, ketika dia mau pulang maka dia tawaf wada, tawaf pamitan karena meninggalkan kota Mekah. Namun yang mengambil nafar akhir, maka setelah melempar tersebut dia kembali ke tenda Mina untuk bermalam semalam lagi. Kemudian keesokan harinya tanggal 13 Dzulhijjah, di waktu yang sama dia melempar ketiga jumroh ini lagi, lalu selesai. Setelah itu bagi yang belum tawaf ifadah melanjutkan tawaf ifadah. Alhamdulillah sudah selesai apa yang bisa saya jelaskan dengan izin Allah mengenai seputar jamarot secara singkat ini. Semoga Allah memberikan bisa bermanfaat dan barokah. Bila ada yang kurang, apakah penjelasannya atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.